Perkenalkan, nama saya Tupal Agus Saputra Situmorang. Saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation, and Living. Berawal pada saat saya sudah berhenti kuliah dan saya harus kembali ke kampung dan bekerja, membantu orang tua sembari untuk mengumpulkan biaya untuk kuliah. Pada saat itu saya sudah serius untuk bekerja, terus bekerja, bahkan saya harus lupa untuk diri saya sendiri. Saya lupa makan dan untuk bergaul di kehidupan seperti biasanya orang muda. Yang membuat saya paling kecewa adalah di mana yang harus memaksakan kami untuk memberikan suatu respon yang kurang baik. Mereka sering memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan hati dan bahkan ayah saya sering emosi pada saat itu. Saya sebagai anak tertua, saya sering menguatkan orang tua saya supaya tetap bersabar dalam menjalani pekerjaan rutinitas. Karena saya pikir, karena saya sudah pernah berkuliah, saya bisa menguatkan orang tua saya. Tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Semakin lama, desakan itu semakin kuat. Bahkan keluarga kami merasa tersudutkan dan kami yang selalu salah di tempat itu. Saya kuatkan orang tua saya kuatkan adik saya, tapi pada akhirnya saya merasa Tuhan itu tidak adil. Saya sudah tidak bisa lanjut kuliah. Dan pada saat saya serius juga dalam bekerja, kami juga mendapatkan tekanan. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat kami? Apakah Tuhan membiarkan kami melewati ini? Saya sebagai orang muda mulai muncul rasa-rasa memberontak. Suatu hari saya bekerja, orang itu muncul lagi dan mengancam saya. Dia katakan seperti ini, kamu jangan lewat dari sini, nanti kamu saya bunuh. Begitu juga berulang-ulang, nanti kamu saya akan tikam. Saya pikir, kok hidup ini semakin hari semakin tidak menentu dan semakin berat. Sudah setia kepada Tuhan, tetapi kenapa kata-kata ini selalu datang dan semakin paling emosi pada saat itu. Saya nekat keluar dari rumah, sengaja saya tinggalkan rumah dan saya tidak bekerja hanya untuk menyediakan alat untuk melenyapkan seseorang ini. Saya berkeinginan sekali untuk membunuhnya. Karena di pikiran saya, pada saat saya sudah membunuh mereka, kami pun akan tenang. Karena hanya mereka yang selalu menyudutkan kami dan mempersalahkan kami. Saya simpan di suatu tempat. Kalau saya membunuh, palingan cuma 8-10 tahun saya di penjara dan setelah itu selesai. Saya akan keluar dan saya akan tinggalkan kepercayaan saya yang saat ini saya pegang. Karena dengan tindakan saya tersebut mungkin akan membuat beberapa keluarga dan juga orang-orang yang lain akan merasa buruk namanya akibat dari tindakan saya. Sembari saya sudah mempersiapkan diri, saya hanya tinggal menunggu momen di mana pada saat dia datang kembali dan mengancam saya, dan disitulah saya akan selesaikan dia. Saya bertemu dengan seseorang yang sering saya panggil Tulang. Saya bercerita kepada beliau, Tulang, saya punya masalah di mana keadaan dan kondisi saya saat ini. Yang kamu harus lakukan adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menginginkan orang lain menghargai dan mengharapkan orang lain selalu beranggapan baik denganmu. Masalah yang paling bergejolak adalah di dalam dirimu sendiri, bukan mereka. Kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu yang dia katakan. Saya sempat menganggap itu nasihat-nasihat biasa karena sering mendapatkan nasihat. Tetapi saya renung-renungkan, betul juga. Saya yang paling tahu dengan diri saya. Dan mulai dari hari itu, saya semakin sering dilibatkan. Di mana ada beberapa program-program yang membuat saya sibuk, sehingga walaupun masalah ini datang, saya sedikit demi sedikit bahkan bisa melupakan itu. Puji Tuhan, pada akhirnya suatu ketika pada saat saya sibuk dengan pelayanan mengajar di sekolah gereja pada saat itu, saya mendapatkan kabar dari seorang pendeta. Dia mengatakan demikian, apakah kamu masih ingin lanjut kuliah? Saya tersenyum karena saya sudah sempat menganggur 5 tahun lamanya. Dan pertanyaan ini sering dipertanyakan kepada saya. Saya katakan kalau ada kesempatan saya pasti bisa lanjut, pendeta. Dia bilang demikian lagi, saat inilah saatnya kamu bisa masuk karena ini online. Kamu mendaftar saja. Sembari kamu mendaftar dan kamu masih bisa mengajar di tempat ini. Singkat cerita, saya mendaftarkan diri dan yang paling menjadi pergumulan lagi adalah saya sudah meninggalkan sekolah 5 tahun. Nama saya sudah dihapus dari Dinas Pendidikan. Saya sudah tidak dianggap lagi sebagai mahasiswa di tempat ini. Tetapi dengan bantuan pendeta dan juga ada beberapa dosen, sehingga saya bisa tetap lanjut dan tidak mengulang. Karena saya tetap setia dan hasilnya adalah hari ini saya bisa kembali ke tempat di mana saya pernah bersekolah, yaitu di kampus SLA PTSN, Perguruan Tinggi Surya Nusantara yang ada di Pematang Siantar. Saya tiba di tempat ini dan melanjutkan perkuliahan, dan itu semua berkat dari kasih Tuhan. Saya mengingat satu firman Tuhan yang berkata melalui Alkitab, tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b. Isinya
demikian? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Apapun yang terjadi, kita harus berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dan memberikan berkat-berkat-Nya melalui hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan dan kita tidak pernah pikirkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.